Sahabat Rema terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan berkat Tuhan untuk Anda sekeluarga. Hari ini, Minggu 8 Oktober 2023, kita memasuki pekan biasa yang ke-27. Bacaan yang akan kita ambil, yang akan kita renungkan, akan diambil dari Injil Matius bab 21, ayat 33 sampai 43. Dengan tema, kuncinya adalah bersyukur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berbagai alasan untuk menyerah, ada berbagai alasan untuk mengeluh, karena banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi saya akan mengajak Anda sekalian untuk berdiri di sisi lain. Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan, tetapi banyak juga alasan bagi kita untuk bersyukur. Yang pertama, bersyukur karena merujuk pada kisah hidup bangsa Israel, seburuk-buruknya mereka, sejatuh-jatuhnya mereka, separah-parahnya dosa yang mereka lakukan, Allah selalu menganugerahkan kerahiman, selalu memberi kesempatan kepada bangsa Israel, dan saat ini juga kepada kita anak-anaknya, untuk memulai hidup yang baru, untuk bertobat, semakin menghidupi keutamaan-keutamaan, dan meninggalkan dosa-dosa lama. Berarti syukur yang pertama karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup yang baru, yang kita mulai hari ini dan saat ini. Syukur yang kedua kita temukan dalam nasihat Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua. Sangat indah karena beliau membagikan resep, tips bagaimana hidup yang penuh sukacita. Hidup yang penuh sukacita ternyata adalah hidup yang disyukuri. Orang mengalami sukacita yang semakin penuh karena mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan, untuk menyadari berkat-berkat Tuhan, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang paling sederhana dalam hidup mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Karena tidak melihat kesulitan hidup, tetapi menghitung berkat Tuhan, tetapi menemukan berkat Tuhan mulai dari yang paling sederhana dalam hidup mereka, yang menjadi fondasi, yang mendasari kepercayaan bahwa Allah tidak meninggalkan kita, bahwa ketika kita berani mensyukuri anugerah berkat yang Tuhan berikan, semakin banyak rahmat yang akan memampukan kita untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup seturut teladan Kristus. Dan yang ketiga, bersyukur karena hidup yang diberikan Tuhan ini atas segala bakat, talenta, kekuasaan, kepemilikan harta benda yang saat ini kita miliki. Jangan lupa, sesuai dengan bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan, itu semua adalah milik Tuhan. Kita bersyukur atas itu dan menyadari bahwa kita tidak mempunyai kuasa sepenuhnya atas bakat, atas hidup, atas talenta, atas segala harta benda yang kita miliki. Dengan demikian, apapun yang kita miliki, kita tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak melakukan pekerjaan kita, membantu sesama, menumbuhkan keutamaan, menampilkan kebaikan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita, karena semua yang kita miliki tidak sepenuhnya ada dalam kekuasaan kita, tetapi adalah berkat yang Tuhan berikan, berkat yang seharusnya kita bagikan. Karena semakin banyak kita menerima, kiranya juga semakin banyak yang kita bagikan. Bukan sebaliknya, selalu merasa kurang melihat yang lain, oh mereka lebih dari saya. Tetapi bagaimana
apa yang saya miliki, apa yang kita miliki semakin kita kembangkan, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba yang jahat. Salah satu bukti keterbatasan kita akan segala hal yang Tuhan berikan, entah bakat, entah harta, entah kekuasaan, adalah saya selalu belajar dari musim gugur yang kami alami di Eropa. Selalu ada keterbatasan. Suatu saat hidup kita di dunia ini pun terbatas. Tetapi hidup yang terbatas ini akan menjadi sukacita yang besar kalau kita bisa mulai saat ini semakin hidup seturut kehendak Tuhan, semakin menghidupi keutamaan, dan semakin menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Sehingga berkat sukacita yang semakin besar boleh kita rasakan karena kita bersyukur atas kesempatan hidup, atas kerahiman Allah yang sudah kita terima, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan mulai dari hal-hal yang sederhana yang kita terima, dan yang terakhir kita sadar bahwa akses kita, bahwa kekuasaan kita terhadap hidup kita, terhadap segala hal yang Tuhan berikan pada kita terbatas. Namun justru karena keterbatasan itu, kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk semakin menumbuhkannya, untuk semakin membagikannya, sehingga hidup kita semakin dipenuhi dengan sukacita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, kuncinya adalah bersyukur. Mulai saat ini, di sini, mulai dari keluarga Anda, mulai besok ketika Anda kembali berkarya, dan selalu dibagikan pada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Maka semoga berkat Allah yang penuh kasih senantiasa dilimpahkan bagi Anda, keluarga Anda, komunitas, dan segala niat-niat baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.